Oke, baik Alex, waktu kami persilahkan. 10 menit ya. Saya share screen ya, Sir. Oke, silahkan. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji saya yang telah menyediakan waktunya, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang telah membimbing saya selama ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi lanjutan saya yang berjudul penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House. Latar belakang masalah, buku merupakan salah satu sumber bahan ajar dan sumber informasi yang menempati posisi terpenting dalam peradaban manusia. Sejak dahulu hingga sekarang ini, buku masih digunakan meskipun sudah terdapat media-media baru lainnya. Di Indonesia, buku mempunyai peranan penting dalam mendukung kemajuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Walaupun zaman sekarang ini semua serba berbasis komputer, tetapi pendidikan di Indonesia tetap menggunakan buku. Dalam setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan tingkat kuliah, semuanya menggunakan buku sebagai media pembelajaran. Bahkan tidak hanya dalam bidang pendidikan, di perusahaan-perusahaan juga semua karyawan masih menggunakan buku sebagai sarana referensi dalam bekerja. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa buku merupakan komponen yang penting dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Penerbitan dan penjualan buku menghadapi tantangan yang berat pada zaman sekarang. Munculnya teknologi baru mengubah banyak proses penerbitan buku dan distribusinya. Di zaman yang serba canggih ini, banyak orang membaca buku secara identifikasi masalah. Bagaimana penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House? Bagaimana tingkat keakuratan prediksi yang dihasilkan dalam memprediksikan penjualan buku di Indonesia Publishing House? Ruang lingkup dan batasan masalah. Data yang diambil hanya tentang penjualan buku periode Januari 2020 hingga Desember 2020. Data yang diolah dalam penelitian ini meliputi jenis buku, judul buku, harga buku, dan buku yang terjual. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini hanya metode Naive Bayes. Desain penelitian. Mulai survei pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, tujuan penetapan tujuan, proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada pihak terkait, data penjualan, penentuan atribut, proses KDD, pengolahan data menggunakan Naive Bayes, analisa data, kesimpulan, dan saran. Data selection, pemilihan data dari sekumpul data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari berbasis data operasional. Pada tahap ini penulis menyeleksi data yang digunakan untuk penelitian, yaitu data penjualan dari bulan Januari 2020 hingga Desember 2020. Data processing, sebelum data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang data duplikasi data, memeriksa data inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi data, memeriksa duplikasi agar tidak terdapat data yang berulang, dan memeriksa dan memperbaiki topografi. Data transformation,
transformation. Pada tahap ini penulis melakukan pengubahan data menjadi bentuk yang diperlukan pada perhitungan data mining. Pada tahap ini penulis melakukan klasifikasi terhadap data penjualan menurut jenis buku, judul buku, harga buku, dan jumlah buku yang terjual. Pengolahan data. Pada penelitian ini yang penulis gunakan ialah penjualan buku yang diperoleh dari Indonesia Publishing House dari periode Januari 2020 hingga bulan Desember 2020. Dengan 4 atribut yang digunakan: jenis buku, judul buku, harga buku, dan buku yang terjual. Data kemudian akan diolah menggunakan software pengelolaan data WK dan algoritma yang akan digunakan Naive Bayes. Data yang telah melalui tahap selection, processing, transformation akan diinput ke dalam WK dan kemudian diolah. Berikut adalah gambar input data ke dalam WK. Pemilihan algoritma, proses pengelolaan data, hasil pengelolaan data. Kesimpulan, penerapan algoritma Naive Bayes dalam memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House untuk meningkatkan penjualan buku di zaman sekarang yang sangat kurang peminatnya, agar pihak Indonesia Publishing House mengetahui banyak buku yang laku di pasaran. Pengukuran tingkat keakuratan prediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House menggunakan cross validation dengan Force 10 yang mendapatkan nilai akurasi 97,75% dengan menggunakan data yang benar sebanyak 174 dan menggunakan 4 data yang salah mendapatkan nilai akurasi sebanyak 2,24%. Jadi dapat disimpulkan jika semakin besar data training maka semakin baik kinerja model klasifikasi suatu sistem. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh hasil data prediksi penjualan publishing house yang diolah dengan menggunakan software pengolahan data dengan aplikasi WK yang dapat membantu menghitung setiap kelas dalam memprediksi penjualan buku. Sehingga dalam produksinya banyak sedikitnya buku dapat dicetak sesuai dengan minat pembaca. Apabila pembaca kurang berminat, maka dilakukan pengurangan produksi, demikian sebaliknya. Apabila pembaca tinggi terhadap suatu buku, maka dapat dilakukan peningkatan produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Oke, yang selanjutnya adalah di bab 5. Kalau kamu buat kesimpulan, nanti tolong sesuaikan antara kesimpulanmu dengan identifikasi masalah. Karena kesimpulan itu adalah jawaban dari identifikasi masalah. Identifikasi masalahmu yang pertama adalah bagaimana penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House. Nah, ini kan pertanyaan yang kamu buat di bab 1. Itu harus ada jawabannya di dalam penelitianmu, yaitu di bab 5. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak jawabanmu tentang penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House? Nah, kita lihat dulu pertanyaannya, Alex. Ya, kalau kamu mau bertanya bahwa bagaimana penerapan algoritma Naive Bayes, ya, maka yang kamu cukup taruh di dalam kesimpulan itu hanya gimana cara kamu membuat algoritma Naive Bayes ini atau menghitung algoritma Naive Bayes ini untuk memprediksi penjualan. Oke. Tetapi yang kamu mau tahu kan sebenarnya tidak hanya itu. Ya. Ini gimana sih algoritma Naive Bayes ini bisa menolong untuk memprediksi penjualan kan sebenarnya itu. Nah, sekarang lihat di bab 5-nya. Bab 5-nya kamu tulis begini. Ini kalimat yang pertama ya. Penerapan algoritma Naive Bayes dalam prediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House untuk meningkatkan penjualan buku di zaman sekarang yang sangat kurang peminatnya
agar pihak Indonesia Publishing House mengetahui buku yang banyak laku di pasaran. Kalimatmu ini masih nyambung, Lex. Oke. Kalimatmu ini masih nyambung dan sebenarnya tidak ada titiknya. Itu belum titik sebenarnya di situ ya. Jadi saya pun agak bingung bacanya. Maksudnya itu apa gitu. Ya. Jadi nanti untuk yang kalimat pertama itu di nomor 1 mungkin boleh boleh kamu rangkai lagi supaya gimana sih menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan kalimat yang pas gitu ya, yang tepat, yang gampang dimengerti. Oke. Karena untuk maksud daripada kalimatmu ini saya belum dapat gitu. Ya. Penerapan algoritma dalam memprediksi penjualan buku untuk meningkatkan penjualan buku di zaman sekarang yang sangat kurang peminatnya adalah dengan melakukan hal begini gitu ya. Jadi sebenarnya kalimatmu belum selesai gitu. Nanti kamu perbaiki lagi ya kalimatnya supaya gimana caranya menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi di identifikasi masalah gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Yang nomor 2 adalah bagaimana tingkat keakuratan prediksi yang dihasilkan dalam memprediksi penjualan buku. Nah, yang ditanya, yang kamu mau mencari tahu masalah di sini adalah gimana sih tingkat keakuratan prediksi yang dihasilkan, gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya di bab 5. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh hasil pengolahan data prediksi penjualan buku dari pihak Indonesia Publishing House yang diolah dengan menggunakan software pengolah data dengan aplikasi WK. Oke. Coba perhatikan kalimat yang kamu tulis di sini. Kalimatnya bilang bahwa penulis dapat memperoleh hasil pengolahan data prediksi penjualan buku dari pihak IPH. Sekarang yang melakukan penelitian dengan menggunakan aplikasi WK ini IPH atau kamu, Lex? Saya, Sir. Oke. Berarti kan kamu mendapatkan data hasil pengolahan data prediksi itu kan bukan dari IPH kan? Bukan, Sir. Tapi kan data-data istilahnya gini lah, raw datanya kan, data mentahnya yang kamu ambil dari mereka, terus kamu olah di aplikasi WK ini gitu. Ya. Nah, jadi kembali kalimat yang kamu gunakan supaya jangan salah persepsi gitu, Lex ya. Yes, Sir. Dan tepat dalam menjawab pertanyaannya tadi di bab 1. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana tingkat keakuratan prediksi yang dihasilkan. Ya, tingkat keakuratan prediksi yang dihasilkan. Oke. Berarti kamu jawab di sini lanjutannya adalah sehingga dalam produksinya banyak sedikitnya buku dapat dicetak sesuai dengan minat pembaca. Apabila pembaca kurang berminat, maka dapat dilakukan pengurangan produksi, demikian sebaliknya. Apabila minat pembaca tinggi terhadap suatu buku, maka dapat dilakukan peningkatan produksi. Nah, kira-kira kalau dari pertanyaan yang tadi nomor 1 itu, bagaimana tingkat keakuratan prediksi? Berarti kan kita mau mengukur kalau misalnya peminatnya sedikit, maka produksinya pun akan sedikit atau produksinya dikurangi. Ya, tapi kalau peminatnya banyak, diprediksi peminatnya banyak, maka kita harus memproduksinya banyak, gitu kan? Nah, apakah itu sudah menjawab? Kamu lihat di bab 5-nya, ada nggak pernyataan atau jawaban bahwa kalau misalnya buku peminatnya banyak, maka kita harus cetak banyak. Apabila peminatnya sedikit, maka kita harus mengurangi jumlah produksinya. Kan ada tuh di kalimatmu yang kedua. Gitu ya. Berarti yang kamu perbaiki nanti di kalimat yang pertama. Iya, Sir. Gitu ya. Jadi itu hubungan antara identifikasi masalah dengan kesimpulan. Ya, karena masalahnya apa di awal, setelah kamu membuat di bab 3, di bab 4, kamu sudah dapatkan hasil penelitiannya, terjawab nggak tadi pertanyaanmu itu? Yang di awal, yang merupakan sumber masalahmu sebenarnya kan, kamu mau meneliti itu, gitu. Terjawab nggak? Nah, itu yang harus dijawab di bab 5. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab 1, di bab 5 juga,
ya harus pakai kata-kata yang pas gitu ya Alex ya. Supaya jangan orang salah persepsi bahwa ternyata keluar dari konteksnya gitu jawabannya. Ya. Oke, yang mungkin yang terakhir lah dari saya ya. Di bagian saran nih, bagian saran. Jadi kalau kamu mau memberikan saran, sebenarnya bebas memberikan saran apa saja ya. Cuman masukannya adalah coba kamu buat saran yang lebih spesifik. Ya. Buat saran yang lebih spesifik. Jadi contoh gini nih, kamu tulis di situ adalah diharapkan menggunakan algoritma lain. Nah, algoritma ada berapa banyak sih? Kan? Mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan. Nah, ketika kamu menggunakan di penelitian ini adalah algoritma naive Bayes, maka menurutmu apa algoritma lain yang bisa kamu sarankan untuk supaya penelitian ini tuh lebih akurat contohnya data-datanya. Ya. Kalau menggunakan algoritma naive Bayes mungkin masih ada error margin mungkin sekitar 10%, contoh aja ya, 10%. Nah, bagaimana supaya error 10% itu dikurangi menjadi 5%? Oh, ternyata ada nih algoritma lain yang mungkin kamu belum pernah dengar gitu ya. Tapi itu disarankan oleh orang lain bahwa ketika menggunakan algoritma itu, maka tingkat margin error menjadi turun. Katakan bisa turun setengahnya. Dari 10% jadi 5%. Nah itu, contohnya nama algoritmanya adalah algoritma Alex gitulah contohnya. Ya udah, kamu sarankan di saran itu. Disarankan atau diharapkan menggunakan algoritma Alex untuk perhitungan selanjutnya supaya margin error lebih kecil atau prediksi lebih tepat atau keakuratan lebih baik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi langsung ngomong aja algoritma lain atau menggunakan metode lain atau menggunakan framework lain atau menggunakan metodologi yang lain, tapi bilang bahwa apa algoritmanya. Gitu ya. Sama seperti contoh gini nih. Kalau kamu lihat skripsi teman-temanmu yang menggunakan bahasa pemrograman ya, mereka membuat program gitu. Contoh membuat program dengan menggunakan C++. Ya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan bahasa Java atau PHP supaya lebih akurat atau supaya lebih bagus atau supaya lebih apa. Gitu. Jadi dimension langsung namanya itu apa? Itu namanya saran spesifik ya. Nah, jadi nanti kamu silakan cari kira-kira algoritma yang kamu maksud itu, yang algoritma lain itu apa supaya penelitianmu tentang algoritma naive Bayes ini di IPH gitu ya, itu menjadi lebih akurat ke depannya kalau misalnya ada orang yang mau melanjutkan penelitian itu. Ya, jadi saran-saran spesifik. Kalau misalnya lebih dari satu, kamu buat penomoran aja, Lex. Jangan kamu buat kalimat langsung seperti paragraf gitu, biar ketahuan. Oke, ini saran yang dari Alex nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Gitu ya. Bisa Lex ya? Bisa, Sir. Oke, mungkin dari itu saja. Dari saya itu saja Pak Taryoran, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Sebetulnya penelitianmu ini setelah kau teliti itu tujuannya untuk apa sih? Nah, bahasa penelitiannya dibilang motivasimu ini apa? Setelah kau tahu penerapan algoritma naive Bayes untuk memprediksi penjualan buku di Indonesia Publishing House, so what? Apa gitu gunanya? Motivasimu itu apa? Coba ceritakan dulu, Alex. Untuk meningkatkan penjualan bukunya. Oke, meningkatkan penjualan bukunya. Betul, itu tujuanmu. Supaya, menurutmu ya, memang arahnya sih di latar belakang, saya lihat seperti itu. Prediksi ini akan bisa meningkatkan penjualan buku. Itu harapanmu ya. Nah, harusnya itulah diidentifikasi masalah. Ya kan? Bagaimana menerapkan algoritma naive Bayes untuk meningkatkan penjualan. Ya, bagaimana? Dan nanti kita lihat ya apakah bisa meningkat atau tidak. Ya.
Nah itu, saya lihat juga di latar belakangmu itu motivasinya, tujuanmu supaya bisa meningkatkan penjualan. Tapi di pembahasannya seperti tak saya lihat, Alex. Ya, bagaimana cerita algoritma ini bisa meningkatkan penjualan. Yang saya lihat adalah bagaimana atribut-atribut yang kau gunakan bisa memprediksi atau menentukan klasifikasinya, laku atau tidak. Nah, itu nanti pertanyaan yang lain lagi tuh. Ya, pertanyaan yang lain lagi tuh. Saya lihat di sini hanya saya cari-cari untuk meningkatkan penjualan itu nggak ada. Oke, coba ceritakan dulu bagaimana hubungan algoritma naif bias atau prediksi ini bisa meningkatkan penjualan. Coba ceritakan dulu. Memang di latar belakangmu itu yang saya lihat, di kesimpulanmu pun itu. Ya, makanya tadi Pak Elmore itu langsung berkomen, lah identifikasimu apa, kok kesimpulanmu apa? Gitu kan? Kau memang di kesimpulan seperti menjawab latar belakangmu, tapi identifikasi masalahmu tidak seperti itu. Ya kan? Sehingga akhirnya apa? Agak rancu identifikasi masalahmu dengan kesimpulanmu. Kesimpulanmu itu menjawab latar belakangmu, tapi latar belakangmu tidak berkaitan dengan identifikasi masalah. Nah, jadi bingung orang. Itu problemnya. Seandainya latar belakangmu nyambung dengan identifikasi, nyambung dengan kesimpulan, Pak Elmer nggak akan nanya tadi itu. Ya, itu nggak nyambung. Makanya disebutkan apa identifikasi masalah itu harus dijawab di kesimpulan. Gitu. Oke. Paham sekarang apa problemmu yang terjadi? Oke, kalau ada ketidaksinkronan di situ, kira-kira bagaimana solusimu untuk memecahkan ini atau untuk mengatasi ini? Gimana? Apa yang harus kau bikin? Kalau diganti identifikasi masalahnya, Sir. Oke, kalau mau kau ganti identifikasi masalahnya apa? Jadinya mau kau bikin? Boleh ganti, boleh tambah. Awas ya, hati-hati sekarang lagi musim sidang ulang. Kalau ada yang major, kau ganti sidang ulang kau nanti. Apa yang mau kau tambah? Atau apa yang mau kau ganti? Karena betul yang kau bilang, ya, latar belakangmu itu ada, tapi seperti tak nyambung dengan identifikasi. Karena identifikasi tak nyambung, maka kesimpulanmu pun tak nyambung. Ya, itu yang bisa kita lihat itu dari latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kesimpulan. Sebetulnya untuk melihat skripsimu ini bagus atau enggak, luruskan aja tuh. Lurus semuanya, oke. Tinggal yang lain yang mau dicari. Pertanyaannya. Seperti itu. Oke. Paham ya maksudnya ya, Alex ya? Logika-logika penjual buku saja. Ya, logika-logika pedagang. Ya, nggak usah dulu pakai naif bayar segala macam. Kalau kita bisa tahu ya mana buku yang lebih laku, maka apa yang kita bikin, Alex? Emosinya, Sir. Sebagai kau penjual, tahu kau, oh ini laku, oh ini tidak laku. Ya, apa yang mau kau bikin? Kalau yang laku, Sir, malah lebih didesain lebih bagus, Sir, atau diperbanyak apanya, Sir? Produksinya. Produksinya, Sir. Oke, kalau kau sebagai penjual maka buku-buku yang laku yang akan kau bawa. Begitu ya kurang lebih, Alex ya? Tidak juga, Sir. Tetap dibawa juga sebagian yang tidak laku, tentang yang jarang diminatin kan, Sir. Di bawah yang kau bawa juga. Padahal menurut analisamu udah kau prediksi bahwa ini yang laku, ini tidak laku, tapi yang tidak laku juga kau bawa. Kan kau punya program ini kan atau apa? Penelitianmu ini bisa memprediksi ini laku, ini enggak laku. Ya kan begitu ya? Ya kan? Nah, jadi kalau kau sebagai penjual buku, yang laku kau bawa, yang tidak laku juga kau bawa. Iya, Sir. Gitu ya. Kenapa? Karena kau sudah berdoa, gitu kan? Kau sudah berdoa, maka yang menurut manusia tidak laku bisa jadi laku. Begitulah. Kalau kau memang mau buat bawa juga.
Tapi kalau kita ngomong secara sains, harusnya kau tidak bawa. Karena ngapain kau capek-capek berat-berat bawa-bawa itu ternyata tidak laku. Kau bilang akurasinya 97% loh. Iya kan? Iya enggak? Berapa akurasimu kau buat? 97, Sir. 97, berapa? 97,75, Sir. Nah, ya kalau kita ngomong secara sains, ya ngapain kau bawa? Udah diprediksi 97% nggak laku. Iya kan? Iya. Nah, seperti itu. Oke, tapi nanti saya juga punya pertanyaan, bagaimana kau mengklasifikasi laku tidak laku berdasarkan atribut itu? Ya. Oke, ya saya hanya mau melihat dulu kau ngerti nggak apa yang kau tulis ini. Oke, jadi kembali kalau pertanyaan saya tadi ya yang ke awal ya. Kau sebagai penjual buku ya, ada programmu bisa menganalisis bahwa ini buku laku, ini buku tidak laku. Ya. Dan itu juga yang terjadi di IPH sendiri. Ini yang laku, ini yang tidak laku. Berarti ya untuk meningkatkan penjualan itu apa yang harus dilakukan? Baik sebagai kompetitornya, penjual bukunya, baik sebagai produsennya, IPH-nya. Apa yang harus dilakukan? Supaya meningkat penjualannya, seperti motivasimu tadi. Apa yang harus dilakukan? Supaya cocok. Ya, kalau memang motivasimu adalah untuk meningkatkan penjualan, supaya kau bisa tahu, oh berarti ini yang dilakukan, gitu loh. Setelah melihat analisis dari perhitunganmu ini, apa yang dilakukan gitu. Yang dilakukannya, Sir, pembaharuan, Sir. Pembaharuan. Kok kau perbaharui padahal laku kok? Oh, yang dimaksudnya yang tidak laku, Sir. Kalau yang laku semakin di Oke, jadi analisis itu yang tidak dapat. Jadi mungkin bisa kau lengkapi, berkonsultasi lagi nanti dengan pembimbingmu ya. Kalau memang tujuanmu adalah untuk meningkatkan penjualan, setelah diprediksi so what gitu supaya meningkat penjualan itu kau harus tambahkan. Ya, tambahkan di situ kalau memang itu tujuanmu ya. Tapi kalau hanya sekedar pokoknya saya bisa prediksi untuk apa? Enggak tahu mau untuk apa ya terserah gitu kan. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Tapi kalau memang kau pokoknya hanya sekedar memprediksi, nggak tahu gunanya mau untuk apa, ya maka dari latar belakangmu itu tolong sesuaikan. Ya, jangan ada kaitannya untuk meningkatkan penjualan. Termasuk juga di kesimpulan, jangan ada kaitannya untuk meningkatkan penjualan. Stop sampai prediksi saja, selesai. Seperti itu ya. Kalau memang mau ke sana arahnya. Oke. Jadi nanti kalau sekarang saya tanya Alex, ya, saya tanya. Jadi sepertinya kau seperti masih bingung-bingung ini terhadap penelitiannya. Jadi nanti di akhir daripada penulisanmu, ya, kalau saya tanya, Alex, kalau jenis buku adalah rohani, judulnya adalah X, jumlah awalnya adalah 3, jumlah terjualnya adalah 2, harganya 70.000. Laku atau enggak, Alex? Laku, Sir. Dari mana kau tahu? Kok bisa? Karena kan yang terjual lebih banyak, Sir, daripada yang enggak laku, Sir. Iya. Kalau itu analisamu, ngapain kau pakai data mining? Kalau hanya dengan melihat, itu kok gampang kau bilangnya. Laku, Sir. Kenapa? Karena ada yang laku. Lah ngapain kau pakai data mining kalau begitu? Kalau hanya kesimpulanmu seperti itu aja. Ngapain kau pakai algoritma naive Bayes? Ya enggak? Ternyata kau bisa simpulkan. Oh, laku. Kan kelas atributmu pun laku. Ini Alex problem di penelitianmu ini yang saya lihat. Tanpa naive Bayes pun kau bisa simpulkan. Tadi cepat kau langsung ngomong. Laku, Sir. Ngapain kalau begitu naive Bayes? Ternyata kau hanya bisa lihat, oh kalau ada yang laku, kategorinya laku.
Nah, ngapain pakai naive bias? Ternyata kau bisa jawab ya tanpa naive bias. Nah, itu yang ini yang jadi problem di penelitianmu ini. Ya kan? Oke, sudah paham Alex? Jadi harusnya tanpa ada atribut itu ya jumlah laku belum tentu jawabannya. Ya, kalau kita bisa melihat hanya dengan satu atribut, kita bisa simpulkan kelas atribut, itu enggak perlu pakai naive bias. Ya, itu enggak perlu. Misalkan menentukan apakah seseorang itu bakal lulus atau tidak dari mata kuliah Alpro contohnya. Atribut yang dipakai adalah nilai. Kalau nilainya di atas 70% pasti lulus, enggak perlu naive bias. Ya, itu algoritma if sederhana saja bisa. If nilai dari lebih besar dari 70, maka dia lulus. Enggak perlu pakai naive bias kalau yang begitu-begitu. Ya, enggak perlu pakai data mining. Nah, tadi saya tanya kau, kalau begini-begini laku nggak, Sir? Laku. Kenapa laku? Karena ada yang laku. Ya, ngapain pakai naive bias? Ya, kalau udah seperti itu. Oke, bisa udah dapat kau sekarang apa yang harus kau perbaiki, Alex? Oke, coba sebutkan dulu apa yang harus kau perbaiki. Yang pertama saya perbaiki, Sir, tentang Enggak, tentang konsep perhitungannya aja dulu. Metode intinya. kelasnya itu, Sir. Oke, kelasnya kau bikin hanya satu. Jangan bikin kontradiksi. Laku dengan tidak laku itu kan sama. Kalau laku, lawannya pasti tidak laku. Ya, jadi tidak perlu itu jadi atribut. Ya, atribut tidak laku nggak usah. Ya, kalau kau pakai atribut laku boleh. Yang kedua, abstraknya dibuat, Sir. Ya, oke. Jadi kaji ulang ya, hitung ulang ya. Iya, Sir. Oke. Baik, ada pertanyaanmu Alex. Sekarang saya kasih kesempatan dulu kau mendefense kami. Ada yang mau kau tanya? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Nggak ada yang kau tanya, tapi kau nggak pas juga kau tulisin. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah Alex. Ya, baik, Alex, boleh leave dulu. Nanti kalau saya panggil di grup kau masuk ya. Kami akan berdiskusi dulu nih, penguji sama pembimbingnya Alex ya. Iya, Sir. Oke, silakan leave dulu sebentar. Iya. Baik, sebelum kita akhiri, kita punya sidang skripsi ini ada sepatah dua patah kata yang ingin kau sampaikan, silakan Alex. Terima kasih, Sir, udah menyempatkan waktunya, Sir, untuk sidang saya, Sir. Udah, itu aja. Terima kasih juga udah membimbing selama ini mengajar di UNAI, Sir, mendidik. Oke. Nggak ada lagi yang lain? Mesti tanya-tanya. Singkat, jelas, dan padat, Pak. Alex. Udah, itu aja Alex? Ya, Sir. Oke lah, kalau begitu. Baik.